Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu, 8 Januari 2023, kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Injil hari ini diambil dari Matius bab 2 ayat 1-12. Sebagai murid Kristus, kita diingatkan untuk selalu mencari dan mengalami Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat Injil-Mu hari ini, Engkau menggerakkan kami untuk selalu mencari dan mengalami Engkau. Semoga contoh hidup dari ketiga orang Majus dalam Injil-Mu hari ini selalu menjadi inspirasi hidup kami. Tuhan, teguhkanlah iman kami dan perkuatkanlah kerinduan hati kami untuk selalu mencari dan mengalami Engkau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sebagai murid Kristus kita harus selalu mencari dan mengalami Tuhan. Hari ini kita rayakan pesta penampakan Tuhan kepada ketiga orang Majus. Dari hasil permenungan, saya melihat ada 3 macam sikap manusia dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, bagi mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, seperti Maria, Yosef, para gembala, para malaikat, Simeon, kelahiran Yesus disambut dengan puji-pujian. Mereka sudah mengalami Allah secara pribadi. Karena itu, di saat Yesus lahir, mereka selalu memuji dan mewartakan Tuhan lewat cara hidupnya, rendah hati, teguh dalam iman, sabar dalam penderitaan, dan selalu bergantung pada kuasa Tuhan. Mereka selalu prioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Di zaman kita sekarang, banyak orang yang sudah alami Allah. Karena pengalaman itu, ada yang tinggalkan kekayaan duniawi dan melayani Allah dengan melayani orang miskin dan orang sakit. Mereka menanggapi kelahiran Kristus dengan penuh sukacita dan wujudkan sukacita mereka dengan melayani sesama. Barang siapa yang sudah mengalami Allah akan selalu tergerak hatinya untuk melayani Allah, lewat melayani sesama tanpa memperhitungkan untung rugi. Bagi mereka, dengan melayani sesama, mereka sudah alami kebahagiaan dan kepuasan rohani. Yang kedua, bagi mereka yang belum mengalami Allah secara pribadi, tetapi selalu punya kerinduan yang sangat tinggi untuk mencari, untuk mengalaminya. Ketiga orang Majus dalam cerita Injil hari ini adalah simbol dari mereka yang selalu mencari Tuhan dalam hidupnya. Mereka tinggalkan status, kekayaan, kedudukan, dan mau bertemu dengan Allah dan alami Tuhan secara langsung. Karena kerinduan untuk mengalami Tuhan sangat tinggi, maka mereka korbankan waktu, tenaga, dan pikiran dengan membaca buku rohani, menonton video tentang kehidupan Yesus Kristus, mengikuti retret atau rekoleksi, mengikuti misa dan kegiatan rohani, serta karya karitatif. Ketiga orang Majus dalam cerita Injil hari ini mengikuti bintang yang menghantar mereka ke kandang Natal, di mana Yesus lahir. Mereka berjalan berhari-hari mencari Tuhan. Mata hati mereka selalu melihat ke atas, memohon petunjuk dari Tuhan. Cahaya Tuhan lewat bintang menuntun hati dan pikiran mereka menuju tempat kediaman Tuhan. Kerinduan dan usaha mereka berhasil. Mereka menemukan Tuhan di kandang Natal. Jadi barang siapa yang selalu terbuka hatinya dan selalu memandang ke atas, memandang kemuliaan Tuhan, pasti akan selalu menemukan Tuhan dan mendapat peneguhan daripadanya. Yang ketiga, sikap ketiga adalah sikap yang ditunjukkan oleh Herodes. Herodes adalah simbol dari mereka yang pura-pura mau memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi sebenarnya ada ketakutan dan kecemasan dalam diri akan kehilangan kekuasaan. Karena ketakutan dan kehilangan kekuasaan, maka muncullah dalam pikiran dan hati mereka untuk membinasakan Yesus Kristus atau orang yang punya kemampuan dan kuasa untuk memimpin. Kelahiran Yesus Kristus sungguh mengganggu kenyamanan hidup mereka. Untuk menghilangkan rasa takut dan cemas akan kehilangan kuasa dan statusnya sebagai raja atau pemimpin, maka Herodes memanfaatkan segala cara untuk membunuh Yesus Kristus yang mau menjadi raja itu. Pada zaman kita, masih banyak orang yang memiliki sikap seperti Herodes. Sikap pura-pura, tidak mau menerima kelebihan sesama. Sikap mau main kuasa, sombong, tidak mau menerima kenyataan, menggunakan segala cara untuk menghancurkan orang
yang punya kemauan baik untuk melayani sesama. Orang-orang seperti Herodes ini senang memanggil nama Tuhan, tetapi intensinya bukan memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi mau menghancurkan Tuhan yang hidup dalam diri orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang macam ini perlu didoakan agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bertanya diri, kita masuk dalam kelompok yang mana? Kelompok yang sudah dipenuhi Roh Kudus, atau kelompok yang selalu punya kerinduan untuk bertemu Tuhan, atau kelompok yang pura-pura mau memuji dan menyembah Tuhan tetapi sesungguhnya punya rasa takut dan cemas akan kehilangan status dan menggunakan segala cara untuk menghancurkan Tuhan dalam diri orang tidak bersalah. Sebagai murid-murid Yesus, marilah kita selalu mencari dan mengalaminya. Sembahlah Dia dengan sepenuh hati, sebagaimana sudah ditunjukkan oleh ketiga orang Majus yang kita dengar hari ini. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.